sesuatu yang tertutup dan tak nampak, menyimpan berbagai macam hal yang belum diketahui. Itulah candi yang diberi nama Candi Abang. Terletak di Yogyakarta, lebih tepatnya di Desa Jogotirto Sleman. Diselimuti oleh rumput bak bersembunyi supaya tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Batu bata merah merupakan asal-usul dari nama Candi Abang. Sampai ketika pemerintah mendengar sebuah Candi Abang, lalu menetapkannya sebagai cagar budaya. Itu yang memberi nama Candi Abang itu dari pihak Purbakala, Mbak. Setelah itu, secara lambat laun, itu mulai tahun 2006, itu kelihatan candi ini terus dikuasai oleh Purbakala. Karena kebetulan Candi Abang itu dibuat dari batu bata yang berwarna merah, masyarakat di sana menyebutnya sebagai Candi Abang. Nah, dari penamaan masyarakat ini, BPJB hanya melegitimasi nama itu sekarang menjadi Candi Abang. Jadi bukan BPJB yang membuat nama itu. Candi Abang pernah digali oleh masyarakat sekitar karena dianggap terdapat sebuah harta karun di dalamnya. Namun itu semua hanyalah mitos yang tersebar di masyarakat. Mitos itu mengenai harta karun ya, sampai sekarang masih ada, Mbak, mitos harta karun di Candi Abang sini. Cuman ya namanya harta karun ya, itu nggak bisa dilihat pakai mata telanjang ya, istilahnya itu bisa dilihat pakai alat-alat tertentu mungkin. Soalnya kalau mengenai harta karun itu sampai sekarang masih ada mitos-mitos begitu, Mbak. Sebelum kita gali memang di sumuran Candi Abang itu sudah digali oleh masyarakat terlebih dahulu. Tapi kalau informasi itu ada harta karun, itu hanya mitos saja ya. Karena tadi di dalam sumuran itu kan hanya ada beripi. Beripi itu kan tadi yang terdiri dari 9 kota itu kan hanya isinya biji-bijian, entah itu jagung atau itu padi. Terus mungkin ada sedikit potongan emas, ada debu-debu jenazah yang dijamkan di situ dan sebagainya. Tapi kalau harta karun itu tidak mungkin, kecuali kalau ada orang dulu yang memanfaatkan candi itu untuk menyimpan harta karunnya di situ. Tahun demi tahun berganti, Candi Abang secara legal dilakukan ekskavasi oleh pemerintah untuk mencari tahu kebenaran serta penyelamatan terhadap Candi Abang. Setelah melakukan ekskavasi Candi Abang, terjadi perbedaan pendapat antara berbagai pihak yang melakukan ekskavasi. Kalau yang kita lakukan ekskavasi selama 3 kali itu, kita sudah menemukan denanya, kita sudah menemukan sudut-sudutnya, kita menemukan susunan batanya di setiap sudut candinya. Kita sudah menemukan seberapa sebenarnya ukurannya candi tersebut, sudah kita temukan itu. Begini, jadi Candi Abang itu sebenarnya adalah stupa, ya, dia stupa. Jadi dari sisi aspek keagamanya dia bersifat buddhistis, ya, bentuknya melingkar. Ada kemungkinan dia stupa, karena ada struktur yang melingkar. Nah, tentunya struktur yang melingkar ini kalau bangunan candi Buddhis seperti stupa, dia tidak hanya bisa stupa yang tunggal, tapi juga beberapa stupa dengan berbagai macam ukuran. Nah, ini yang kami belum tahu gitu, karena ekskavasi kami belum mampu menjangkau untuk pengupasan. Nah, ini kami rekomendasikan ke BPJB untuk bisa dikupas secara total sehingga pola atau bentuk dari struktur yang kami duga stupa itu bisa lebih jelas. Kalau UGM berpendapat itu stupa, jauh dari kemungkinan itu, karena yang stupa itu kan peninggalan agama Buddha. Sementara kalau memang dia agama Buddha, harusnya bukan Linggayoni ditemukan di situ, harusnya Arca Diyari Buddha atau Arca Dewa di situ. Tapi ketika kita temukan ada Linggayoni sendiri itu kan berwujud daripada Siwa sendiri itu adalah salah satu dewa Trimurti, itu salah satu dewa dari agama.
Linggayoni itu kan portable ya, kita nggak bisa, Linggayoni itu bisa dipindahkan ya, kecuali kalau Linggayoninya sebesar yang ada di Sambisari ataupun di Candi Ijo ya, itu kan besar, itu pun masih bisa diangkat ya, sebenarnya masih bisa diangkat walaupun ya tidak memungkinkan juga gitu ya, wong ya besarnya 2 meter ya, monolit 2 meter kan ya lumayan itu gitu ya. Nah, kita tidak bisa serta-merta kalau itu ada temuan Linggayoni di situ, kemungkinan besar itu Hindu. Itu tidak bisa seperti itu, gitu ya. Itu membutuhkan kajian yang lebih lanjut, gitu ya. Nah, kita juga harus harus bisa memastikan juga adakah temuan penyerta yang lain. Kami juga belum pasti juga itu. Jadi artinya ada bentuk yang seperti melingkar itu, ada teman sempat kita menduga jangan-jangan ini sebuah stupa atau apa. Jadi kami saat ini mungkin masih belum pasti begitu ya, belum pasti dia apa begitu ya, karena memang belum bisa kita kupas. Istilahnya versi orang arkeolog, peninggalan Hindu-Buddha, mereview kembali ke rentang waktu di zaman itu, di zaman Nusantara kuno, Nusantara Agung, bukan Hindu-Buddha, tapi Siwa Buddha. Nah, BPCB mengklaim ini Hindu dan Buddha karena ya tadi ada faktor arca yang duduk sila itu pasti Buddha. Kalau nggak ada itu Hindu. Patokannya di sana. Di bawah kaki Bukit Candi Abang, terdapat sebuah goa yang dinamakan Goa Sentono. Bukan sebuah alasan jika Goa Sentono dan Candi Abang saling berdekatan. Pasti ada kaitannya. Karena di Boko sendiri kan juga ada gua yang fungsinya kurang lebih kalau aku melihatnya kurang lebih sama dengan yang di Candi Abang. Jadi fungsinya adalah healing. Bagaimana kita kembali kepada esensi keberadaan hidup manusia waktu itu. Jadi kalau fungsional goa yang di Boko dan juga yang mungkin fungsinya sama juga yang di Candi Abang adalah ketika kita melakukan proses, sebutlah itu meditasi atau samadhi di goa itu dengan pose, kalau sekarang dikenalnya sebagai yoga child gitu ya, yoga baby gitu ya. Untuk begitu kita kembali kepada memori di dalam kandungan. Candi Abang yang dikelilingi oleh berbagai candi, keraton hingga berdekatan dengan pusatnya candi Hindu yaitu Prambanan. Tentu hal ini bukanlah sebuah kebetulan semata yang tidak memiliki kaitan serta makna. Nah, kemungkinan besar itu berelasi dengan Ratu Boko yang awal. Ya, Ratu Boko yang awal itu kan fungsinya memang vihara, gitu ya. Vihara itu ada, saya lupa namanya apa itu ya. Ada kok itu ya, itu sekitar abad ke-700-an awal, gitu ya. Nah itu kemungkinan besar itu berelasi ke situ, ya. Secara struktural mungkin nggak ada, tapi secara keagamaan ya. Kan naga di Boko itu kan ada Hindunya, ada Buddhanya di sana. Dan kita tahu bahwa di kompleks ini di bagian Sleman bagian timur ini memang dulu pusat kerajaannya agama Hindu ya. Nah, kemungkinan itu dari struktur tidak ada, tapi hubungan keagamaan ada, pasti ada. Otomatis, karena bicara rangkaian candi yang ada di sekitaran Boko itu koneksinya ke sana. Jadi Boko itu ada di catatan perjalanan Cina itu sekitar 430 Masehi kurang lebih, itu menyebut ada istana gunung. Jadi klasifikasi candi itu ada 3, Pamujan, Pasaman, sama Prabuan. Tuh. Nah, Candi Abang itu setipe dengan Candi Ijo dan Candi Barong karena fungsinya adalah pamujan. Pamujan arahnya bisa untuk healing, bisa untuk prosesi atau ritual tertentu, di situ bisa.
Kalau Borobudur jelas tidak ada ya, karena Borobudur agama Buddha. Subjek kita tidak usah mikirkan agama Buddha, sekarang kita mikirkan tentang hubungan antara Candi dan Buddha dan Muslim bagian timur ini. Nah, seperti halnya dalam Islam itu kan ada yang namanya masjid masjid jami, ada masjid raya. Nah, kemungkinan candi-candi seperti Candi Abang, Candi Sambisari, Candi Piduna itu adalah candi-candi yang tingkat kampung atau tingkat pegunungan. Jadi bukannya itu, jadi dia punya candi yang sifatnya sentral adalah Candi Prambanan. Itu untuk kalau kita Islam itu adalah masjid rayanya kita. Buddhis ya, kemungkinan yang Buddhis ya sejauh ini ya. Nanti kalau ada indikasi temuan yang lain ya kita tidak tahu, tapi kalau terkaitnya dengan penguasa Buddhis itu ya, Prambanan itu kan Hindu ya, Borobudur itu Buddhis ya, tapi kemungkinan besar memang itu terkait dengan Buddhis, situs Buddhis gitu ya. Nah, bicara dinastinya atau bicara wangsanya waktu itu kan memang masih rancu. Contoh Borobudur itu dibangun oleh Sailendra. Ada yang bilang Borobudur dibangun oleh Sanjaya. Nah, ada lagi yang statement baru yang muncul, Wangsa Isyana yang membangun Borobudur, kan macam-macam. Nah, cuman kembali lagi melihat mereview rentang tahunnya, yang jelas kalau aku sih tidak melihat wangsa mana yang membangun. Karena bicara masalah sistem pemerintahan zaman itu yang notabene memang monarki, sudah terjadi kalau sekarang itu diadopsi oleh Inggris menjadi persemakmuran. Jadi ada negara-negara sentral, ada negara-negara yang punya wewenang khusus. Nah, disebutnya mereka sebagai 9 wangsa tadi. Jauh. Sekarang logika berpikirnya dibuka, coba. Ketika ada catatan dari Fujian sampai ke Ixing, yang orang Cina itu, orang Tiongkok itu. Yang Fujian itu kurang lebih sekitar 432 Masehi. Padahal kalau bicara keberadaan, ya sorry itu saya istilahnya kalau bicara Islam itu ada 500 tahun setelah Masehi. Ya kan? Itu bicara secara spesifik contoh dari sebuah agama kan gitu. Nah, Hindu Buddha pun juga sama. Iya, nek ngomong sejarah itu, bicara sejarah itu dibolak-balik. Tergantung siapa yang berkuasa. Candi Abang dibangun tentu memiliki suatu makna dan fungsi tersendiri. Tanpa sebuah alasan, candi tidak mungkin dibangun pada zaman dahulu. Meskipun Candi Abang kini belum terlihat dengan jelas kemegahan dan kemewahannya, tapi suatu saat akan terlihat juga. Candi Abang yang kini tertutup dan belum terkuak sejarahnya, masih perlu dijaga kelestariannya dan membutuhkan waktu untuk mengungkapkan kebenaran sejarahnya. Jagalah sesuatu hal yang memiliki nilai sejarah, meskipun terlihat berbeda, namun itu tetaplah harta karun yang tidak ternilai.